masih muter-muter. Jadi terus saya harus gimana, harus ngapain, bingung saya. Terus ada teman saya punya inisiatif, teman saya satu. Gimana kalau kita bawa ke IGD aja gitu. Aku nggak terus, pokoknya aku manut. Aku bilang gitu, karena udah pusing, udah bingung, udah muntah-muntah, mual, muntah. Ini masih keliangan, masih muter terus bumi itu berputar seperti. Iya, sama Mas. Saya dulu muter banget kenceng. Akhirnya saya dibopong sama teman saya, dinaikkan ke motor, boncengan 3 taruh tengah. Waktu itu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Mas Joko. Di video kali ini saya bermain ke rumah teman-teman. Nah, teman saya ini pernah mengalami sakit asam lambung dan katanya parah ya sampai masuk rumah sakit. Nah, bisa diceritakan Mas, dulu awal-awal pas kena itu gimana? Jadi gini Mas Budi, sebenarnya saya nggak ada keluhan penyakit asam lambung, cuma kata dokter seperti itu. Jadi gini, pertama kali yang saya alami waktu itu saya lagi nonton Piala Dunia Mas Budi, pas waktu final itu di warung kopi kalau nggak salah sama teman-teman. Pada saat itu lagi asik kan, kata teman-teman gini, malah ada yang bully gini, oh paling kalah. Padahal sebenarnya enggak, sampai waktu itu saya nggak ikut taruhan. Nggak ikut taruhan sama sekali, lagi ngegame kan, gabut ngegame karena udah selesai, terus berlanjut ngopi sama teman-teman, gabut, tiba-tiba kepala saya pusing kayak gejala vertigo gitu Mas Budi. Jadi gini, ya keliangan. Jadi saya melihat teman-teman muter, bumi kayak berputar gini, jadi mata saya gini, muter gini. Terus saya nggak tahu harus ngapain, ini kenapa? Setelah saya teriak-teriak sama teman, tolong nggak usah panik katanya. Terus ada yang ngasih teh hangat, ada yang ngasih jahe. Katakan kalau pusing kan kata-kata orang-orang kan nggak boleh teh, nggak boleh ya. Itu harus air hangat kalau nggak salah. Nah waktu itu minum, dikasih teh hangat, jahe, masih nggak mempan. Terus mual, pengen muntah rasanya. Lihat kamera Mas, biar teman-teman tahu. Mual, pengen muntah. Waktu itu saya minta dipegangin kedua teman saya, tangan kanan sama tangan kiri gini Mas Budi. Masih muter-muter. Jadi terus saya harus gimana, harus ngapain, bingung saya. Terus ada teman saya punya inisiatif, teman saya satu. Gimana kalau kita bawa ke IGD aja gitu. Aku nggak terus, pokoknya aku manut. Aku bilang gitu, karena udah pusing, udah bingung, udah muntah-muntah, mual, muntah. Ini masih keliangan, masih muter terus bumi itu berputar seperti. Iya, sama Mas. Saya dulu muter banget kenceng. Akhirnya saya dibopong sama teman saya, dinaikkan ke motor, boncengan 3 taruh tengah. Waktu itu di rumah sakit Medika Tuban kalau nggak salah. Habis itu saya diinfus, masih kelingan gini, masih nggak bisa ditanyain lah. Susternya waktu itu nanya saya aja, nggak usah, jangan diajak ngomong dulu sus, masih pusing. Tenang Pak, saya kasih obat ya, gitu. Habis itu kena infus 1, kena pil 1, kalau nggak salah pilnya warnanya merah muda, manjur itu. Kalau nggak salah nggak sampai 2 jam, 1,5 jam. Itu habis kena pil, kena obat 1 sama infus 1, udah sembuh. Langsung enak, terus tak pakai bangun, udah enak sih. Terus nyampe rumah aku minum obat lagi, muntah lagi, mual kan baru pemulihan, baru masa-masa pemulihan. Keliangan lagi sebentar, tapi terus saya sabar, fokus berdoa. Terus pokoknya takut terjadi yang seperti mengulang lagi seperti yang di awal. Minum obat, terus saya makan pisang 2 kalau nggak salah waktu itu. Habis pisang 2, habis itu saya tenangkan diri saya, berdoa, pokoknya wiridan lah, baca sholawatan sebanyak-banyaknya. Habis itu udah nggak kelingan lagi. Terus dianjurkan sama ibu saya, disuruh tidur, istirahat. Akhirnya saya pakai tidur, bangun sembuh, dan sampai sekarang. Pokoknya yang penting katanya dokter itu gejala asam lambung Mas, asam lambung naik. Sampai bukan vertigo, ini bukan gejala vertigo, tapi asam lambung naik. Itu dikarenakan karena sering telat makan sama jarang tidur. Jadi pola tidurnya sama pola makannya nggak diperhatikan. Gitu Mas Budi. Nah, gitu Mas ya. Tapi Mas Abi ini nggak punya kecemasan? Nggak ada sama sekali.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Mas Abi ini nggak punya kecemasan, jadi cepat sembuhnya. Dan sebenarnya penyakit itu 90% dari pikiran teman-teman. Nah, begitu Mas ya. Betul Mas Budi. Jadi Mas Abi ini selama pulang dari rumah sakit itu nggak pernah kambuh Mas? Nggak pernah sama sekali, karena saya nggak mikir. Nggak dipikir ya? Karena saya nggak mikir. Jadi kalau Pokoknya intinya kita mikir sehat kita aja. Iya. Jauh-jauh dari penyakit udah aman. Jadi sekarang pola tidur, pola makannya teratur ya? Semenjak kena Pola makan teratur, tidur masih belum teratur. Tidur masih belum teratur. Makan teratur. Kalau makannya nggak berani aku, nggak teratur. Penting soalnya. Yang terutama yang pada umumnya manusia itu makan 1 hari 3 kali. Tapi pada waktu itu saya kadang 1 hari 1 kali. 2 kali itu pun kadang udah ketemu pagi lagi. Sama Mas. Nah, kalau sekarang udah tak banyakin, kalau lapar makan 1 hari 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali. Tapi tidur masih belum bisa Mas teratur. Karena teman-teman ngajak ngopi, Kadang main ke rumah sampai pagi ya kayak gitu. Kadang kan musisi juga teman-teman. Ini biasa manggung di mana-mana teman-teman. Gitu. Jadi Mas Abi itu sekarang lebih banyak makan daripada mikir teman-teman. Nah, teman-teman itu kalau pengen sembuh ya, jangan takut mati teman-teman. Kita itu kalau takut mati banyakin makan. Kalau kita makan nggak bakalan mati Mas ya. Ya bakal mati. Kalau nggak hari apesnya sendiri. Kalau nggak ajalnya kan. Kalau nggak ajalnya mati, betul. Ya. Jadi saya dulu itu aneh Mas, penyakit saya. Saya tuh mikir mati terus Mas. Nah, Berarti pikirannya sampean Iya. kan terforsir, Iya. tersugesti sama pikiran sama sendiri, Sugesti. takut. Jadi mikirnya takut. Otomatis penyakit gampang datang. Pikiran kita kosong. Kosong. Jadi mulai sekarang itu teman-teman itu lebih yakin lah bahwasanya teman-teman itu sakitnya itu hanya sepele teman-teman, tapi pikirannya itu yang seolah-olah semakin parah gitu ya. Seperti Mas Abi ini sekarang sudah bisa cuek ya, walaupun di rumah itu kambuh lagi muntah, tapi sekarang nggak bakalan kambuh ya. Itu pun dari rumah sakit paling jarak selang waktu 1 jam sampai 1,5 jam. Itu kambuhnya cuma geliang sebentar. Sebentar ya. Sebentar nggak sampai 2 menit, cuma sebentar. Terus saya baca sholawat itu, berdoa lah intinya. Terus yakin bahwa sembuh karena udah kena obat. Dengan keyakinan yang penuh itu udah gak tak pikir penyakit. Ternyata udah. Ya itulah pentingnya kekuatan teman-teman, kekuatan keyakinan ya. Soalnya kalau teman-teman walaupun beli obat harganya ratusan ribu, tapi kalau pikirannya itu Nggak yakin sembuh, nggak iya, sembuh. ini obat ini ampuh nggak, nah itu nggak bakalan sembuh teman-teman. Harus yakin teman-teman, walaupun kita minum Promax ya, kalau kita yakin sembuh teman-teman. Nah itulah pentingnya kekuatan pikirannya. Mungkin video kali ini segini dulu ya teman-teman. Semoga pengalaman Mas Abi ini bisa memotivasi teman-teman agar teman-teman cepat sembuh ya. Salam sehat dari Tuban, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.